Petrus itu iblis. Artinya bukan Petrusnya yang iblis, artinya kehendak untuk Yesus tidak disalibkan itu adalah kehendak iblis. Nah, Sudah? sekarang begini, Paru. Belum. Nah, kan itu memang fakta yang terjadi, yaitu Yesus disalibkan di atas Datanya di pertama. mana? Datanya di mana tertulis bahwasanya Bapak menginginkan kematian Yesus di kayu salib? Silakan. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Berdasarkan Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, yang menginginkan kematian Yesus itu iblis. Iblis yang jadi bapakmu. Iblis yang jadi Tuhanmu. Kalau kau menginginkan kematian atas diriku, kata Yesus, iblislah yang jadi Tuhanmu. Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Kalau kau katakan kematian Yesus di kayu salib itu keinginan dari Bapa yang telah mengutus dia, datanya mana? Sebentar. Mana? Di mana tertulis Bapak mengatakan, inilah anakku yang kukasih, atau inilah utusanku yang aku berkenan dia mati di kayu salib? Inilah utusanku yang aku berkenan dia mati di kayu salib. Mana datanya? Terimalah kenyataan adik-adinda Kristen. Penyaliban itu karya iblis. Yang menginginkan kematian Yesus, iblislah yang jadi Tuhanmu. Mana? Doa Yesus di Taman Getsemani, sebentar ya. Saya tidak tanya doa Yesus, saya minta validasi dari Bapak. Kan kau bilang tadi itu keinginan dari Bapak. Di mana Bapak menyatakan dia menginginkan kematian Yesus di kayu salib? Di mana datanya? Iya, kita bisa lihat dari doa Yesus. Kan apa kata Yesus? Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Saya nggak tanya doa Yesus. Yang saya minta pertanggungjawaban dari narasimu tadi yang kau katakan, Bapaklah yang menginginkan kematian Yesus. Di mana datanya? Bapak mengklaim, menyatakan, menarasikan bahwasanya dia menginginkan kematian Yesus di kayu salib. Di mana datanya? Ya, dari nubuat para nabi. Saya tidak tanya nubuat lagi. Yang saya tanya langsung ini klaim dari Bapak ini tadi. Ngapain lagi pakai nubuat lagi? Kan gitu. Firman dari Bapak ini derajatnya lebih tinggi daripada nubuat Nabi. Di mana Bapak berkeinginan Lukas untuk 22. Lukas sejak 22 ayat kapan? 41. Saya baca ya. Kemudian Lukas 22 ia nomor. menjauhkan diri dari mereka. Lukas 22 nomor Ayat 41 42. 41 sampai 2. Silakan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Ini kehendak Bapa. Yesus mengingini melakukan kehendak Bapa dan melakukannya sampai setia. Nah, pertanyaannya begini, jangan-jangan Charlie, boleh saja kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu. Itu doanya Yesus, bukan perkataannya Bapa. Kalau kau baca di ayat berikutnya, lalu turun malaikat memberikan dia kekuatan. Lalu kalau kau baca dalam Markus 14 nomor 51 sampai 52, ada sosok pemuda yang lari telanjang. Kabur dia ketika ditangkap. Tapi saya tidak mau membahas historikal yang itu. Yang saya minta, di mana datanya Bapak menyatakan menginginkan kematian Yesus di kayu salib? Di mana datanya? Karena kalau dikomparasikan dengan Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, yang menginginkan kematian Yesus, kata Yesus, itu Tuhannya adalah iblis.
Bapak tua iblis adalah bapakmu. Iblis adalah Tuhanmu kalau kau menginginkan kematianku, kata Yesus. Gitu loh. Lalu kau timpal. Tidak, bukan iblis yang menginginkan kematian Yesus. Karena memang kalian sudah terbiasa membantah Bibel kan. Bukan iblis yang menginginkan kematian Yesus, Anda katakan. Tapi Bapak yang menginginkan kematian Yesus di kayu salib. Saya tanya, mana datanya? Bapak menginginkan kematian Yesus di kayu salib, mana datanya? Silakan. Charlie, Ya, silakan. sudah saya berikan. Kalau kamu tidak mau terima, ya itu kan bukan menjadi urusan saya lagi. Saya tunjuk datanya ya, biar saya buktikan bahwasanya kamu seorang pendusta. Nih, dia berkata di sini, ya. Ini doa siapa? Perkataan siapa? Charlie. Iya, doa Yesus. Siapa ini? Yesus. Doa Yang saya Yesus. minta narasi Yesus atau narasi Bapak? Yang saya minta pernyataan Yesus atau pernyataan Bapak? Pernyataan Yesus atau pernyataan Bapak yang saya minta? Ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Enggak sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya Di setiap situ- orang yang percaya kepadanya tidak Di situ binasa melainkan dikatakan meroleh hidup yang mengaruniakan, bukan kekal. menumbalkan. Ya, Di Bab, situ baca dikatakan ayat karena seterusnya. begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga Dia mengaruniakan, bukan menumbalkan. Yang saya tanyakan, di mana data dalam Bible, di mana Bapak berkehendak menumbalkan Yesus? Kecuali saya tanya, mana datanya bahwasanya Yesus adalah karunia dari Bapak? Boleh kau bawa Yohanes 3 nomor 16 sampai 17. Inilah anakku yang kau kasih, kepadanya lah aku berkenan. Gitu loh. Boleh kau bawa itu yang saya tanyakan, di mana data dalam Bible Bapak berkehendak menumbalkan Yesus? Tolong ya buat teman-teman Kristen, silahkan kalian jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kalian jangan jadi penipu. Pada waktu yang sama, dan saya minta tolong juga sama teman-teman Kristen, ketika kalian jadi Kristen jangan kalian bantah Bibel kalian, apalagi kalian ludahi, nggak boleh. Nggak boleh. Satu-satunya agama yang punya kitab suci, yang katanya suci, tapi kitab itu dibantah dan diakal-akali, itu cuman Kristen. Kristen. Bible-nya mengatakan A, Kristennya memahami B. Bible-nya loncat ke depan, pendetanya salto ke belakang, umatnya guling-guling di tanah. Makanya saya bilang, Lalu kenapa? imanmu hanya lawak-lawak saja. Kenapa kitab abad 7 mengatakan Yesus tidak disalibkan? Abad 7 maksudnya? Ini kan kisah penyaliban Yesus ini kan terjadi, itu kan bukan di gua gelap, artinya viral pada zamannya, oke? Yang mengambil andil dalam proses penyaliban juga sangat banyak, ya. Walaupun kau mengolok-olok itu penyaliban ataupun Yesus disalibkan karena apa? Artinya fakta sejarah ya yang mengambil andil dalam penyaliban ini misalnya apa? Pemerintah Romawi, Pontius Pilatus wali negeri pada masa itu. Sempat juga Yesus diserahkan kepada Herodes. Ada juga imam-imam Yahudi, imam besar Yahudi. Banyak pengikut Yesus pada masa itu, termasuk ke-12 muridnya dan pengikutnya yang lain. Orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Ini kan sejarah yang viral pada zamannya. Kenapa? Kitabmu kan muncul di abad ke-7, 600 tahun kemudian mengatakan dia diserupakan. Nah begini Pak Ro, Kasih satu ayat sama sebentar Dinda. dulu. Dinda, kasih satu ayat narasi dalam Bible yang mengatakan Yesus mati di salib. Silakan.
Kita jangan ke Quran Dari dulu ya. mulutnya Kita jangan ke Quran dulu ya. Tapi Bibelmu dulu. Kok Nggak tadi dengan apa-apa. pede mengatakan fakta sejarah bla 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 Yesus itu mati disalib, dia disalibkan. Saya minta kasih satu ayat di dalam Bible di mana dikisahkan Yesus itu mati di kayu salib. Silakan. Di mana? Ya, Dan ada kita dalam lihat. 4 Injil. Iya, kasih satu Jelas saja. ada kronologinya. Kasih satu aja. Sabar. Kasih satu aja biar kita kaji. Jangan Kronologinya begini, Paro, begini. satu, kasih data Kronologinya. satu. Iya, ini saya mau kasih data. Dalam Dari mana? Lukas ada. Kamu dari Ya, mana? Lukas berapa? Lukas, Matius, Markus, Lukas Lukas, Yohanes. berapa? Kita buka satu-satu. Lukas berapa, Dinda? Iya, artinya begini. Lukas Lukas 23. berapa? Lukas itu Makanya Lukas saya- 23. Lukas 23. Ya, atau Nomor? dari pasal 22. Itu kan ada kronologinya, Paro. Oke, Lukas 22 nomor 20. Lukas 23 nomor 22. Saya bacakan, Dinda ya. Lukas Kata 22 Pilatus. dari ayat. Tunggu dulu. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Ini ya. Nih. Saya buka nih. Saya akan buktikan ya rusaknya gramatikal dan juga pemahaman dari tulisan-tulisan Lukas ini. Nggak masuk akal. Saya akan buktikan nggak masuk akal. Kalau gunakan akal nggak masuk akal. Kau lari Ya. ke gramatikal. Kau Dengar lari dulu, ke dengar dulu. gramatikal. Dengar dulu, Dinda, bentar. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa ya yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapat padanya yang setimpal dengan hukuman meninggal. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Nah, sekarang saya tanya Charlie, penulis kitab Lukas siapa, Charlie? Lukas. Lukas, oke. Apa? Poinmu apa? Diam dulu. Jangan panik kok. Ketika Pilatus berkata begini, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan bla bla bla. Ketika Pilatus berkata begini, di mana Lukas pada saat itu? Apakah Lukas ada di tempat kejadian? Apakah Lukas ada di tempat kejadian? Jika Lukas tidak ada di tempat di mana Pontius Pilatus berkata demikian, lantas yang jadi pertanyaan, dari mana Lukas tahu narasi ini? Hah? Dari mana tahu Lukas narasi ini? Dari mana Lukas tahu perkataan Pilatus yang mengatakan kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan ini? Ini alasannya aku bilang kitab kalian itu, Bibel kalian itu dongeng yang gak masuk akal. Dan kalian modal amin. Beginilah firman Tuhan, amin. Bagaimana kalian percaya tulisan dari seseorang di mana seseorang itu tidak ada di tempat kejadian? Jangan cepat kali bilang amin biar cepat pulang kau dari gereja. Jawab pertanyaanku, Charlie. Ketika Pilatus berkata kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini, Lukasnya di mana pada saat itu? Lukasnya di Buka mana? pasal 1. Baca Lukas Gimana? pasal 1. Baca Lukas Penyelidikan. pasal 1. Dari penyelidikan. Baca Lukas pasal 1 Tahu ayat aku 1 Lukas baca. 1. Lukas 1 nomor 1 sampai seterusnya itu dari penyelidikan, betul? Betul. Oke, sekarang saya tanya, ketika Lukas melakukan penyelidikan, validator atau validasi dari penyelidikannya Lukas itu siapa? Baca Narasumbernya saja, siapa? baca dulu. Baca dulu ayat 1. Siapa? Baca dulu. Sudah ku baca loh, Dinda, sudah ku baca. Aku baca ya. Kalau kau Lukas berpegang 1 kepada ayat Lukas 1 sampai 4. Kalau kau berpegang kepada Gantian. Lukas 1 nomor 1, ya isi Bibel kalian itu bukan firman Tuhan, tapi hasil penyelidikan dari para wartawan. Isinya cerita koran. Aku baca ya. Ngarang dia, ngarang. Devius yang mulia.
Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Ya, saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa yang itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pertanyaan saya, Paru, kalau di pengadilan yang menjadi rujukan saksi mata yang benar, yang melihat peristiwa atau yang di abad ke-7 tidak hidup sejaman atau jauh sebelum peristiwa, Oke. setelah peristiwa. Oke, sekarang saya tanya, siapa saksi mata yang menjadi sumber informasi kredibel dari Paulus, ya, yang menyaksikan atau mendengarkan perkataan Pontius Pilatus yang tertulis dalam kitab Lukas tadi? Siapa namanya? Kenapa kau lari ke Paulus? Kenapa kau Loh, lari loh, ke loh. Paulus? Bukan Paulus, Kita Pilatus. bicara Pontius Lukas. Pilatus. Pontius Pilatus yang Oke. ketika Pontius Pilatus berkata ini, aku tidak mendapatkan kesalahan dari orang ini. Kan gitu. Dalam Lukas 1 nomor 1 sampai seterusnya, di situ dikatakan Lukas, apa yang dia tulis itu dari hasil penyelidikan. Siapa yang diselidiki Lukas ketika dia mendapatkan informasi yang tertulis dalam Lukas 22 tadi? Siapa? Siapa nama saksi? Siapa nama informasinya? Siapa? Kan sudah saya bilang tadi, yang hidup pada peristiwa itu kan banyak. Artinya suatu negara yang besar loh. Negara bangsa Romawi itu suatu bangsa yang besar Saya yang minta menguasai satu nama, dunia. Dinda. Sabar dulu. Saya minta Sabar satu nama. dulu. Saya minta satu nama, satu nama. Satu nama, Dinda, siapa? Sabar dulu, Siapa? Parul. Oke, saya jelaskan. Oke, itu kan peristiwa yang terjadi di suatu bangsa yang besar, bangsa Romawi yang pada masa itu telah menguasai bangsa-bangsa lainnya. Seperti bangsa Yunani juga mereka telah ditaklukkan oleh bangsa Romawi, oke? Nah, artinya peristiwa itu kan bukan terjadi sembunyi-sembunyi, suatu peristiwa yang orang lain telah mendengar dan banyak orang yang melihat, karena kan Yesus Iya, dibawa dari mulai siapa? Siapa? Sebut pengadilan. satu nama saja. Sabar, Validator dari sabar, Paulus oke? ketika mengutip informasi itu siapa? Satu nama saja yang hidup sejaman dan memang menyaksikan kejadian itu siapa? Iya, kan kalau Paulus itu kan masih hidup sejaman dengan murid-murid Yesus, masih bertemu Saya dengan nggak tanya Petrus. Paulus. Saya nggak tanya Paulus. Lukas ini tadi loh, dia kan dikatakan dia menulis dari hasil penyelidikannya. Siapa yang dia selidiki? Ketika dia mendapatkan informasi yang dia tuangkan dalam kitab Lukas tadi, siapa yang dia selidiki? Berat ini teman-teman. Pertanyaanmu apa? Siapa yang dia selidiki? Ya peristiwa itu, peristiwa penyaliban itu dia selidiki dengan sama. Iya, dia dapat Dia masih informasi. dia kan bertemu dengan murid-murid Yesus yang Ketika ini tadi lain. kita baca, ini tadi kita baca ini ya. Kita baca tadi Lukas 22 ini tadi. Ini. Kita bacalah dalam Lukas 22 tadi ini kan. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya. Kan ditulis Paulus ini. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh orang ini? Kan gitu. Kan ditulis oleh Paulus nih. Kan gitu. Ditulis oleh Lukas nih. Lukas kan nggak ada di tempat kejadian ini karena berdasarkan Lukas 1 nomor 1 sampai seterusnya yang dia tulis ini hasil penyelidikan dia. Nah, yang jadi pertanyaan, dari siapa Lukas dapat informasi perkataan Pilatus ini? Dari siapa Lukas ini mendapat informasinya? Ketika Pontius Pilatus mengatakan kejahatan apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh orang ini? Si Lukasnya ini dapat informasinya dari mana? Dari siapa ini? Dapat apa? Dapat apa? Penyelidikannya dari siapa dia nih gitu loh? Siapa? Ya dari orang-orang yang hidup pada masa itu. Siapa namanya lo Dinda? Ya Allah. Ya, yang mengambil andil dalam gini Siapa? Paru. Kamu kan terus mencecar saya Siapa pertanyaan orang seolah-olah yang ini hidup pada masa itu? Siapa kamu orangnya?
Kamu kan sedang menutupi bahwa abad ke-7 itu tidak punya saksi mata sama sekali. Kok Kalau saya balik kok cerita tanya, saksi? Aku siapa nggak tanya saksi mata loh. Saya nggak tanya saksi mata. Iya, gini Aku Faru. nggak tanya saksi mata. Kau Saya tanya meragukan. sumber kredibel. Kalau di dalam Sabar, Islam disebut dengan ilmu gantian. sanad. Sanadnya ini dapat Paulus Gantian. dikasih dari mana? Sanadnya dapat dari mana? Makanya aku bilang sama Gantian. Charlie, kau kalau mau Gini jadi ya, kalau dengar dulu Faru. Charlie, diam dulu kau Charlie. Dengar dulu Charlie. Kau kalau masuk surga nggak usah kau jadi Oh, jadi pesundal yang profesional tanpa bayaran yang mahal, kau udah bisa masuk surga. Kenapa kau jadi panik, Faru? Kenapa kau panik? kok Kenapa panik. kau panik? Aku kasih kau jalan instan. Kau nggak usah jadi penipu, nggak usah jadi pembohong. Cukup kau jadi pesundal yang profesional tanpa harga yang yang menyusahkan. Kau udah masuk surga kok. Matius 21:31. Makanya kau diskusinya jujur-jujur aja, nggak usah bohong. Oke, gantian ya. Saya tanggapi ya, Paro ya. Nah, begini. Kau meragukan tindakan Lukas yang begitu menyelidiki dengan seksama. Tapi Kok kau tidak seksama siapa? Kalau memang seksama siapa? tapi kau Dia dapat validasi dari siapa? Dosa. kau tidak Kok nggak sebut nama mempertanyakan dari tadi? seorang Dia dapat validasi Sabar dari siapa dulu. berita itu? dari orang-orang pada masanya. Kau tidak mempertanyakan sama sekali seorang yang Iya, buta huruf Kak. di abad 7 Orang-orang tidak itu menyelidiki siapa? sama sekali. Gini, Orang-orang itu Faru. siapa? Sebut satu nama, Dinda. Orang-orang itu siapa? Faru, Nabi yang abad 7 kan buta huruf, benar? Betul? Tuhan kau pun buta huruf. Enggak tahu Ya. kau. Tuhan Dia kau buta tidak huruf. pernah membaca Taurat, Zabur, dan Injil. Sekarang saya Makanya tanya. salah dia dalam Sekarang saya- menanggapi, dalam menyelidiki soal penyalipan. Sekarang saya Dia tanya aja sama buta huruf, Charlie. Faru. Charlie, Dia saya tanya. buta huruf. Yesus, Sabar dulu. Yesus bisa Dia tulis nggak? buta huruf. Yesus bisa Lalu nulis dia nggak? hidup 600 tahun Yesus bisa nulis kemudian setelah penyalipan. Iya, Yesus buta huruf. Yesus bisa nulis nggak? Jawab dulu. Yesus bisa nulis nggak? Hah? Gini, Yesus Faru, bisa nulis nggak? lebih baik. Jawab dulu. Kau tanyalah tentang Malu kau kan? siapa Yesus saksi bisa nulis mata nggak? yang Jawab yang dulu. melihat Yesus bisa nulis nggak Yesus? Kau Ini udah ku gagal bawakan ke sejarah, Yesus Faru. pencret kau. Yesus bisa nulis nggak? Kan coba bawa buta huruf. Yesus bisa nulis nggak? Siapa yang berani mengatakan Yesus bisa nulis? Ayo jawab. Yesus bisa nulis Karena nggak? buta huruf kan tidak pernah baca Taurat, Zabur, dan Injil. Jawab dulu, Tidak Charlie. pernah dibaca. Makanya Jawab dulu. salah soal penyalipan. Kenapa kok nggak berani? Kenapa kok Salah nggak berani total. jawab? Yesus bisa nulis nggak? Hah? Ya tentu bisa. Nah, sebut Bisa. satu kitab yang pernah ditulis oleh Yesus. Sebut. Sebut satu kitab Dia yang pernah tidak ditulis oleh menulis Yesus. kitab. Sebut satu, tunjukkan Dia satu tidak manuskrip menulis kitab. yang pernah dituliskan oleh Yesus. Bentuk tulisan Yesus, peninggalan tulisan Yesus. Sebut satu manuskrip aja. Ada? Ada. Yesus tidak menulis kitab. Dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, satu kitab pun nggak ada dituliskan oleh Yesus. Ya memang dia tidak menulis. Siapa Nah, bilang dia ketika menulis? dia nggak pernah menulis, atas dasar apa kau yakini dia bisa menulis? Hah? Hah? Ya karena dia membaca Taurat di sinagog. Dia membaca Taurat. Sedangkan Oke, yang abad sebut- 7 kan tidak bisa sebut, baca. Dinda, Artinya Dinda, peristiwa sebut. yang sudah terjadi di abad Sebut pertama. satu ayat Jadi dalam Bible salah-salah. di mana secara eksplisit dikatakan Yesus itu membaca Taurat. Sebut di mana? Dia aja masih belajar alif bata kok. Di Bait Allah dia masih belajar sama ulama alif bata. Dia masih belajar alif bata, udah ditangkap tentara Romawi dia. Udah meninggal dia. Udah kabur dia. Iya betul. Dia Masih ditangkap. belajar Kau alif sudah bata gini, dia Faru. Dinda. Kau sudah menceritakan bahwa memang betul Yesus disalibkan. Artinya kau sudah meludahi kitabmu sendiri yang menyangkal Yesus disalib. Kalau kau membahas soal penyaliban Yesus, Yang saya katakan artinya kan Dinda, kau sudah yang menuduh karya Allahmu penyaliban itu. ini siapa? Karya siapa? Dari A sampai Z kita ngomong, ya kita kaji, ternyata
penyaliban itu saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Edis. Edis mengatakan itu adalah karyanya iblis. Keinginan iblislah penyaliban Yesus. Sepakat. Bukan Yes. keinginan Bapa. Oleh karena itu, ketika kalian percaya dan beriman tentang penyaliban Yesus, maka kalian beriman dan percaya dengan karya dari iblis itu sendiri. Dan imanmu itu berangkat dari mempercayai iblis itu sendiri. Itu Oke, Dinda ya. saya ikuti kemauannya Dan ya. iblis, Lalu apa kenapa kata ketemu Yesus dalam di Yohanes abad 8? ke-7 tidak Apa kata Yesus dalam Yohanes disalibkan? 8? Iblislah yang jadi Gagal bapak. sejarah atau bagaimana? Lalu kenapa di abad ke-7 dia tidak disalibkan? Gagal sejarah karena buta huruf atau gimana, Pak Ro? Wahyu kok Charlie. Ternyata iblis lah menjadi karya bapakmu. Iblis Tuhanmu. itu adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang berperan dalam iman Kristen. Lalu kenapa Iya kan? kitab abad 7 mengatakan tidak disalib? Ini karena nggak bisa Beda baca lagi alur atau ceritanya. bagaimana? Kenapa turun? Hah? Kenapa adanya Al-Quran untuk apa namanya memberitakan bahwasannya penyaliban itu bohong? Penyaliban bang. Tapi kau Memberitakan sendiri bilang Yesus disalib karena iblis. Kau bilang yang Lah, mana ini itu kan posisimu ini? itu kan Yesus mana lagi? Ada 2 Yesus kan? Yang ada dua Mau Yesus. ketawa? Ada Lalu 5, buka ada di- 5 Yesus. Buka dulu di Lukas. Buka dulu di Lukas 2 nomor 11. Ya, kau tidak punya Buka. pendirian. Ya, Iya, kau buka tidak dulu punya di Lukas 2 nomor pendirian. 11. Begini loh Sal Pasar Ibu. Nah, Iya, buka dulu ketika adik. kitab suci sudah gagal Buka dengan dulu segala- di Lukas 2 nomor Maka 11. tidak bisa lagi dipercaya dalam segala hal. Sudah gagal sejarah. Buka dulu. Lagian gini. Sederhana aja. Kami itu bukan meyakinkan Yesus yang kalian Tuhankan itu nabi kami. Tunggu dulu, Sal, Nabi Sal. kami itu. Sal, Ah, ini Mama Moza ya? Mama Moza ya? enggak Assalamualaikum. tahu, Bang. Ini Moza ini. Mama Bukan, Moza ini bukan Mama Moza. Bukan. Kau kan menghina Yesus di sana. Kalau Mama Moza itu pakai O dia. Faktanya kitabmu yang di abad 7 itu mengatakan Yesus nggak disalib. Itu aja Iya, kau harus kami tahu. sepakat. Bertanya, Yesus yang kalian mengapa Tuhankan itu, mengapa kitab Charlie. abad 7 itu Yesus yang bertentangan kalian dengan Tuhankan sejarah itu abad bukan pertama. nabi yang kami imani. Nabi yang kami imani tidak pernah mati di kayu salib. Nah, kalau Oke, Tuhanmu kalau kan yang begitu disalib Isa di mana? Di Kisah Para Isa- Rasul 2 nomor 36. Isa dalam Itu kitabmu dari Tuhanmu. suku apa? Makanya dibuka dulu, Charlie. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu yang kalian Tuhankan atas menderita dan metongnya di kayu salib. Sementara nabi kami itu tidak pernah namanya Yesus, namanya Yesua al-Masyiah atau Isa al-Masih dalam dialek tiga Dari suku mana ya? Semitik. Isa dari suku mana? Di Al-Qur'anmu Isa suku Oke, apa? dari bangsa Yahudi. Sekarang Yesus dari suku mana? Oh, mana ayatnya kalau dari bangsa Yahudi dari kitabmu mana? Ada, makanya Yesus itu dari suku mana? Ayat berapa? Ayat berapa? Nggak, aku tanya Pasal Yesus dari suku mana? Yesus dari suku mana aku tanya? dari Yahudi. Berarti sama. Dari mana kapan nama Yahudi Yesus? Isa ini Dari mana nama perempuan Yahudi siapa? Yesus? Coba kau buka Isa- tuh dalam bahasa Isa aslinya. Di mana hidup di kalimat bawah Yesus itu pemerintahan jadi siapa? Yahudi? Isa Iya, menurut di mana ada Al-Quran. kalimat nama Yesus itu orang Yahudi? Gak ada nama Isa Yesus itu orang hidup di Yahudi, bawah itu orang pemerintahan Roma, siapa? orang pagan, orang Yunani. Itu sudah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, oke? Oke, sekarang namamu nih Charlie. Yesus. Ketika diterjemahkan bahasa Inggris jadi babi mau? Mau nggak? Masan katanya ini kuda, nama Yesus itu ini kuda. Kamu buka artinya. Nah, kita buka artinya dalam bahasa ini original teksnya. Kalimat Yesus itu ini kuda, berarti kalian menuhankan kuda, buset. Berarti Ntar kau bilang menyamakan buka ya. Yesus dengan Isa. Dengan sendirinya kau menyamakan. Kami nggak ada menyamakan Yesus sama Isa. Nggak pernah orang Islam mengatakan Yesus yang kalian Tuhankan itu adalah Isa al-Masih. Nggak pernah. Siapa orangnya? Orang Lalu Islam mana yang kenapa mengatakan? Allahmu mengoreksi penyalipan? Mengapa Tuhanmu mengoreksi penyalipan? Penyalipan Mengapa? siapa itu?
Gara-gara dia difitnah. Fitnah kalian Berarti itu mengatakan merujuk siapa? bahwasannya Isa Al-Masih itu adalah Tuhan, apa, nabi kami yang kalian tuhankan. Sejak kapan Isa Al-Masih metong? Buset, benar Berarti benar. Allahmu tetap merujuk kepada Yesus yang disalibkan, benar? Bukan dia yang disalibkan. Iya, artinya Allahmu kan mengoreksi penyaliban. Artinya dia merujuk kepada peristiwa Bukan penyaliban mengoreksi jabat penyaliban.